Halo teman-teman, aku Jos bersama Erina, Vera, dan Aldo. Hai, Selamat datang di pahlawan muda. Hari ini kita akan berbicara tentang kepercayaan. Tangkap. Aduh, Aldo jangan sekarang. Mempercayai rencana Tuhan itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Tapi itu tidak akan mudah ketika kita memiliki rencana kita sendiri. Apakah kamu tahu bagaimana membuat Tuhan tertawa? Mana? Beritahu dia rencanamu. Hari ini kita akan berbicara tentang budak perempuan yang tetap mempercayai Tuhan bahkan dalam posisinya sebagai seorang budak. Kita akan berbicara tentang budak perempuan Naaman yang berasal dari Israel. Yuk! Shalom, pahlawan muda dimanapun Anda berada. Bersyukur di hari ini kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk bagaimana kita mendengarkan kabar baik melalui cerita demi cerita tentang kisah demi kisah yang di dalam Alkitab, di mana Tuhan pakai luar biasa anak-anak muda yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, segala kasih sayang-Mu atas hidup kami. Di hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang bersabda, Engkau yang berfirman bagi kami, sehingga hidup kami diberkati Tuhan. Terlebih kehidupan kami lebih di bawah untuk mengenal Tuhan yang benar. Bersyukur berterima kasih Tuhan, saat ini kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman yang luar biasa di dalam kasih Tuhan, saat ini saya akan membahas tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang berbicara tentang seorang muda yang dipakai Tuhan menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk memenangkan orang lain. Nah, terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-27. Itu menceritakan satu kebenaran firman Tuhan tentang Naaman disembuhkan. Tapi yang paling penting di dalam ayat-ayat ini bukan seorang Naaman yang akan kita bahas. Peran penting seseorang di situ sekalipun tidak disebutkan namanya siapa teman-teman, tapi itu ada dampak yang luar biasa yang dia lakukan sekalipun namanya tidak disebut. Yaitu di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Nah, di sini menceritakan tentang suatu kemenangan yang didapat oleh orang Aram. Tapi di sini ada sesuatu yang sangat-sangat menjadi penting untuk kita mengerti bahwa di dalam ayat ini, ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Teman-teman muda dimanapun kalian berada, satu hal ini yang paling penting kita ketahui di dalam satu peran seorang muda yang tertawan. Seorang muda yang dijadikan pelayan, seorang muda yang dijadikan budak di mana ketika dia dibawa di negeri Aram. Yaitu seorang muda yang memberi solusi kepada seorang panglima tentara yang sangat terpandang, yaitu Naaman. Di mana dia mengidap satu penyakit yang sangat-sangat membuat hidupnya siksa. Hidupnya tersiksa oleh karena penyakit yang sangat-sangat luar biasa. Yaitu dalam ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang penyakit apakah yang diderita oleh panglima ini. Yaitu penyakit kusta. Di mana penyakit kulit yang sangat-sangat tidak enak rasanya. Tetapi satu hal yang menjadi poin yang sangat penting di dalam ayat yang ketiga. Perempuan, seorang gadis muda ini memberi solusi kepada Naaman untuk bagaimana dia pergi kepada seorang nabi yang ada di Samaria, yaitu nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Yaitu dia pergi kepada Elisa untuk bagaimana dia disembuhkan. Dari situ cerita seorang gadis ini sudah tidak diutarakan lagi. Tapi peran penting seorang gadis ini kita harus tahu bahwa ketika seorang gadis muda ini, dia mengambil tindakan untuk memberi solusi kepada orang yang sudah menjadikan dia budak. Seorang yang sudah memisahkan dia dari keluarganya. Seorang yang sudah mengambil dia, menjauhkan dia dari keluarga. Bahkan mungkin mereka sudah membunuh atau apapun keluarganya. Tapi dia tetap memberi satu hal ini, yaitu pengampunan.
Dia bersyukur dengan keadaannya sekalipun dalam lembah kekelaman. Tidak semua anak muda dalam lembah kekelaman itu mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Di dalam ayat ini sudah tidak diutarakan tentang seorang gadis ini. Tapi gambaran seorang gadis ini adalah dia mampu memberi pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hidupnya. Orang yang sudah melukai hidupnya. Sehingga dia menjadi solusi yang terbaik bagi Naaman untuk hidupnya dipulihkan. Hidupnya disembuhkan oleh Tuhan. Di mana bukan hanya sekedar kalau cerita ayat demi ayat yang kita baca dari ayat pertama sampai ayatnya ke-27, ayat ini berbicara tentang ketika Naaman disembuhkan. Ada satu keajaiban yang Tuhan buat dalam kehidupan Naaman. Di mana Naaman mengakui bahwa benar-benar Allah Israel, Allah orang Israel adalah Allah yang layak disembah. Allah Israel, Allah orang Israel adalah Allah yang hidup. Di mana dia berkata bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, di mana dia telah menyembah Allah lain. Sehingga dalam kebenaran firman Tuhan ini membuktikan bahwa dari ketaatan, dari pemberi pengampunan oleh seorang gadis ini kepada Naaman, memberi satu solusi bahwa Naaman itu dimenangkan. Naaman itu hidupnya bertobat. Naaman itu hidupnya menjadi orang yang sangat-sangat akan menjadi berkat bagi orang lain oleh karena kesembuhan yang dia miliki, yang dia dapat ketika dia berjumpa dengan Elisa. Nah, jadi teman-teman muda dimanapun kalian berada, mari kita memiliki hati yang seperti seorang gadis ini. Namanya kita tidak tahu, tapi perannya itu sangat penting, yaitu dia memberi solusi kepada Naaman. Berarti poin ini kita bisa ambil bahwa seorang gadis ini sudah benar-benar mengampuni yang namanya Naaman, panglima tentara yang sangat terpandang di Aram. Sangat-sangat terpandang. Jadi teman-teman, milikilah hati seperti perempuan ini, seorang gadis muda ini. Dalam kata gadis ini, dia bukan seorang yang sudah menikah. Beda dengan kata perempuan secara umum, perempuan itu secara umum mungkin bisa sudah menikah, bahkan belum menikah. Tapi kalau disebut dia seorang anak gadis, maka dia seorang perawan. Dia belum menikah. Dia masih muda. Dan satu hal ini yang saya dapat, yang saya ambil di dalam karakter seorang perempuan, seorang gadis, ini adalah dia mampu memberi pengampunan. Jadi teman-teman, marilah kita memberi pengampunan kepada siapa yang bersalah kepada kita. Itu sangat penting. Siapapun hidup kita, jadilah pribadi yang mampu mengampuni. Mungkin Tuhan bisa bawa dalam situasi yang sangat-sangat sulit dalam hidup kita. Tuhan bisa bawa kita di dalam suatu lubang yang sangat dalam, suatu lembah yang sangat dalam. Tapi kita harus percaya, seperti dengan halnya dengan seorang gadis ini. Dia percaya bahwa kalau Tuhan bawa dia sampai sejauh itu, ada maksud Tuhan yang luar biasa. Sehingga melalui pengampunan yang diberikan oleh seorang gadis ini, dia menyadari bahwa dia adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan untuk memenangkan Naaman. Jadi Naaman bukan hanya sekedar penyakitnya yang disembuhkan, tapi dia dengan mulutnya berkata bahwa benar bahwa Allah yang hidup adalah Allah yang disembah oleh orang Israel. Allah yang disembah oleh seorang gadis yang dimana dia dibawa, dijadikan budak, dijadikan pelayan dalam rumahnya. Jadi kesimpulan dalam ayat ini, ayat demi ayat ini adalah seorang gadis itu mampu memberi pengampunan. Kesimpulan yang kedua adalah seorang gadis ini, dia bersyukur dalam keadaan apapun. Kalau dia tidak bersyukur, tidak mungkin lawan akan dia bantu. Tidak mungkin orang yang sudah menyakiti hidupnya, dia akan bantu untuk memberi solusi supaya dia disembuhkan. Tapi seorang perempuan, seorang gadis muda ini, karena dia menerima keadaannya sehingga dia menjadi solusi atas orang lain. Jadi apapun keadaan kita, seorang muda, apapun keadaanmu hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Mungkin kamu dilahirkan di dalam keluarga, mungkin ada keluarga yang berantakan. Tapi kalau Tuhan bawa kita di posisi seperti itu, bersyukurlah, maka kamu akan lihat mujizat. Bersyukurlah bahwa kamu akan menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Seperti dengan perempuan ini, seorang gadis ini memang nyata-nyata. Ini memang benar-benar nyata bahwa
dia memberi dampak yang baik bagi orang lain. Dia memberi dampak yang baik bagi tuannya. Sekalipun mungkin ya bagi kita sulitlah untuk mengampuni, sulitlah untuk menerima keadaan. Karena menjadi seorang budak, menjadi seorang pelayan itu tidak mengenakan. Tidak ada anak muda yang dijadikan pelayan itu enak. Mungkin kalau kita jadi pelayan di restoran atau di mana, kita mendapatkan upah. Tapi seorang gadis muda ini tidak dapat upah. Dia hanya dapat makan untuk dijadikan orang untuk bekerja. Tapi dia mampu bersyukur. Ini poin demi poin yang kita dapat dalam ayat-ayat ini adalah mampu bersyukur. Jadilah anak muda, pahlawan muda yang mampu bersyukur. Jadilah anak muda menjadi pahlawan yang mampu mengampuni. Itu kunci keberhasilan. Itu kunci di mana kita akan melihat kemenangan. Itu kunci di mana kita akan melihat keberhasilan di depan mata kita. Seorang gadis ini benar-benar nyata. Dia tidak marah dengan situasi. Karena nampaknya benar-benar dia membantu tuannya. Sekalipun tuannya itu mungkin ada banyak hal yang dia lakukan. Tapi dia mampu bersyukur dalam segala keadaan. Itu yang paling penting. Penekanan demi penekanan 2 poin ini saja di dalam ayat ini. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, 2 poin ini cukup untuk memotivasi hidup kita. Sebagai seorang muda, jangan pernah menyimpan kesalahan orang lain. Apalagi atas orang tuamu, atas kakak beradikmu. Tapi jadilah anak muda yang mudah untuk mengampuni. Yang mudah untuk mengasihi orang lain. Karena di balik pengampunan, percayalah bahwa ada mujizat Tuhan yang luar biasa akan terjadi bagi keluarga kita. Dan yang kedua yang saya simpulkan tadi adalah jadilah seorang muda yang menerima keadaanmu. Karena seorang muda yang menerima keadaan apa adanya, itu Anda menang atas diri Anda sendiri. Karena terlalu banyak anak muda yang tidak mampu menerima dirinya sendiri oleh karena keadaan. Tapi seorang perempuan, seorang gadis muda ini, dia mampu menerima keadaan apapun. Sehingga dia menang atas dirinya. Dan saya percaya bahwa teman-teman muda dimanapun kalian berada, kalian lebih dari pemenang. Kalian adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari setiap hal-hal mengikat kalian di dalam dosa. Asal kalian datang di dalam Tuhan. Berharap kepada Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa apapun keadaanmu hari ini, apapun yang engkau rasakan saat ini, apapun yang mungkin kalian pikirkan saat ini, kalau di dalam Tuhan, percaya pembelaan Tuhan akan terjadi. Pembelaan Tuhan akan benar-benar nyata di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Sama halnya dengan seorang perempuan ini, seorang gadis muda ini. Dibawa, dipisahkan dari keluarganya. Tapi dia tetap percaya. Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Kenapa dia tinggal di dalam Tuhan? Gambaran tinggal di dalam Tuhan, dia mengerti ada seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengenal nabi itu. Dan saya percaya dia juga pasti mengenal Tuhan yang benar. Sehingga dia memberi petunjuk kepada Naaman untuk hidupnya dipulihkan. Dan saya percaya teman-teman dimanapun kalian berada, kamu pun pasti dipulihkan Tuhan. Kamu pun akan dipulihkan dalam keadaan apapun. Terlebih kalau kamu merasa kamu ada dalam lembah kekelaman, percaya Tuhan tetap ada di sana. Kalau hati perempuan seorang muda ini, gadis muda ini tertekan, dia hatinya hancur oleh karena keadaan, situasi di mana dia dipisahkan dari keluarganya, tapi dia tetap masih percaya ada Tuhan yang beserta dengan dia. Sehingga dalam lembah kekelaman dia tetap bertekun, dia percaya Tuhan mampu bahwa dia untuk dipulihkan, Tuhan akan bawa dia untuk menjadi berkat dimanapun dia berada, sekalipun dalam lembah kekelaman. Dan saya percaya itu terjadi dalam diri teman-teman dimanapun kalian berada. Satu hal yang saya terus ingatkan adalah jadilah pribadi yang mau mengampuni, jadilah pribadi yang mau bersyukur dalam segala keadaan. Belajarlah dari seorang gadis ini, maka percaya firman yang kamu baca, firman yang kamu dengar akan benar-benar memberkati kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi pahlawan muda dimanapun kalian berada. Percayalah, dengan berjalan dengan Tuhan, kamu akan melihat mujizat yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang menceritakan seorang gadis
yang menjadi pahlawan muda bagi seseorang, sehingga seseorang itu bisa disembuhkan dari penyakitnya, bahkan lebih dari itu hidupnya bisa mengaku bahwa benar-benar sungguh Allah yang dia sembah adalah Allah yang salah, tetapi ketika dia melihat mujizat yang Tuhan buat dalam hidupnya, dia mengaku bahwa benar ada Allah yang hidup yang akan menuntun hidupnya. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini menjadi berkat bagi anak-anak muda, bagi generasi muda saat ini, sehingga mereka akan melihat masa depan yang sungguh ada di depan mereka. Karena kami percaya di dalam tangan Tuhan ada masa depan yang sungguh ada, terlebih bangkitkan generasi ini akan menjadi lebih cinta Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur meteraikan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Semangat bagi sahabat muda, pahlawan muda dimanapun kalian berada. Percaya dengan hal ini kita pasti terus diberkati oleh Tuhan. Tunggu episode selanjutnya. Jadi semua berkati. Halo teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan tentang gadis budak Naaman dan sekarang waktunya kita main game, oke? Gamenya itu lebih pilih ini atau itu. Yuk mulai! Oke, Kak Vera, lebih pilih tempat kerja jauh, gaji tinggi atau tempat kerja dekat tapi gaji sedikit? Aku lebih milih tempat kerja jauh tapi tempat yang jauh tapi Gaji banyak. Oke, optimis ya. iya dong. Oke, sekarang Kak Vera. Oke. Erin, kamu lebih pilih yang mana ketika kamu pergi nongkrong di tempat yang dekat tapi tempatnya biasa aja, atau tempat nongkrongnya jauh tapi bagus? Dekat tapi biasa aja. Oh ya? Iya. Pasti banyak yang lebih pilih tempat jauh tapi bagus sih. Oke, sekarang aku ya. Kak Vera lebih pilih bisa banyak bahasa luar kayak bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, atau lebih pilih bisa berbicara dengan hewan. kan iya. Lebih pilih yang banyak bahasa deh daripada bahasa. Oh, kamu lebih mau jadi kayak turis lah begitu, bisa daripada bahasa apa saja. betul. Asik. Oke, aku. Kamu lebih pilih tempat kerja gajinya banyak tapi teman-temannya toksik semua, atau gajinya dikit tapi teman-temannya baik-baik semua? Gaji sedikit teman baik dong. Oke, aku juga milih yang itu. Ya kan, siapa yang mau ada di lingkungan toksik? Mana tahu kan cari gajinya banyak kan, mau tidak mau harus gitu. Ya kan Tinggal di harta situ. nggak dibawa mati ya. Iya, betul Ya kan teman-teman. Oke, next Kak Vera. Lebih pilih miskin tapi bahagia atau kaya tapi sengsara? Oh my god. Sengsara miskin tapi bahagia. Ya aku beli bahagia dong. Oh iya. Karena walaupun kita punya kekayaan tapi kita menderita sama aja. Gak dibawa mati juga Gak kan? mati juga. Oke. Di saat keadaan kamu nggak baik-baik, terutama kamu hubungi siapa? Orang tua, atau Tuhan, atau teman? Ini ada 3 pilihan ini. Dia di saat keadaan kamu nggak baik-baik aja gitu, kamu butuh orang yang pertama kamu hubungi itu siapa gitu. Pilihan yang sulit ya. Begini, kamu pertanyaannya lebih pilih siapa kan? Kalau lebih pilih siapa, of course Tuhan ya. Tapi Dia sebagai manusia, betul. jujur sebagai manusia, kadang kita lebih pilih cerita ke teman dulu daripada langsung ke Tuhan. Betul nggak? Betul dong. Sama juga. Of course prioritasnya Tuhan. Betul. Tapi ya gitulah ya teman-teman. Oke, next Kak Vera. Punya pacar jelek, sabar. Punya pacar jelek tapi pintar, atau ganteng tapi bodoh? Aku lebih memilih cewek yang jelek tapi pintar. Kenapa? Karena kan kalau dia pintar bisa dia arahin kita kan. Kalau dia bodoh,
dia mau kasih kita apa, kan kita nggak makan gantengnya gitu. Oh, oke. Jawaban yang sangat-sangat masuk di akal ya. Oke, aku ini juga tentang cowok juga. Kamu lebih suka cowok itu hobinya main basket atau main game? Main basket. Ya? Jauhkan cowok gamers ya. Itu nggak enak sekali teman-teman. Oke, aku ya. Kak Vera, ini terakhir. Terakhir dari aku. Lebih pilih bos marah-marah tapi kerja enak dan santai, atau bos baik tapi kerjaannya segunung atau numpuk banyak banget. Dikit-dikit kamu dikasih kerjaan, tapi dia baik. Aku lebih suka bos yang galak, tapi biasa aja kerjanya. Tapi kan kalau dia marah-marah terus kamu bisa Karena kan stres. Karena kan bisa aja kalau dia marah karena ada apa namanya Apa penyebabnya. Oke. Misalnya kita nggak buat tugas, nggak nggak kerja targetnya gitu kan. Jadi otomatis bosnya marah dong gitu kan. Atau dia bilang ini hari ini selesaikan, tapi kita nggak selesaikan, bisa besok ya itu tuh bosnya marah kan. Aku lebih suka bosnya tegur kita daripada bosnya baik tapi dikasih tugas tuh tumpuk stres dong. Oke teman-teman, tadi kita sudah main game lebih pilih ini atau itu. Tadi teman-teman juga sudah dengar cerita tentang gadis budak Naaman. Gadis budak Naaman itu memberi Naaman pilihan, tetap sakit atau percaya Tuhan. Teman-teman, percayalah kalau rencana Tuhan itu walaupun jalannya nggak mulus, itu selalu menjadi pilihan yang baik. Oke, see you on another episode. Bye. Itu aja untuk hari ini. Kami senang kamu bergabung dengan kami hari ini. Ya, ingatlah bahwa keputusan sesulit apapun yang harus kamu buat, Tuhan pasti bersama-sama dengan kamu. Bersama Tuhan, kamu juga seorang pahlawan muda. Bye.